pihak puskesmas. Kenapa saya mengundang pihak puskesmas? Karena kapan hari saya mengundang jenengan sosialisasi tentang bias, pentingnya bias, jenengan banyak yang nggak hadir. Jadi saya Terus
Jadi ini adalah kalau soalnya adalah pada usia dari 0 sampai 9 bulan itu data ada di secara muda yang itu semua ya. Dan itu ada dari 0 sampai pada pertama kali dialami itu sudah dapat cepat di masa kontrol tapi ada mendapatkan kemudian ada DPD itu pada usia 0 sampai dengan 1 bulan itu mencegah tuberkulosis. Kemudian ada DPT, HB dan HIV itu juga tuberkulosis. Nah yang biasanya antisipasi DPT imunisasi ya DPT-nya. Soalnya ada posisinya. Kemudian ada yang polio pada ada yang netes dan yang terbaru ada yang intramedia yang disuntikan. Kemudian yang polio itu pada satu kali DPT 1. Sekarang dapat 2. Jadi pada saat usia itu pada tingkat yang DPT 3 dan 6 bulan itu nanti sekarang dapat lagi satu kali DPT yang kedua. Kemudian ada dampak dari rubella dengan usia 9 bulan. Jadi dikatakan dia yang menangkap tidak berbunyi itu ada yang muda itu kayak apa yang ada di dalam dan ketemu apa enggak itu ya Bu. Sampai sebenarnya pada DPD itu kan tidak perlu ya karena Indonesia ini merupakan negara nomor 2 saja di dunia yang dalam menderita reduksi. Jadi soalnya itu nggak kayak COVID ya. Kalau itu kan kalau terinfeksi langsung selesai langsung nggak jalan. Kalau di situ orang tuh batuknya lama, tapi sebenarnya akan kematian itu tinggi. Makanya kita kayak biasa aja ya di Indonesia. Kalau orang itu ada yang tahu sakit TBC, sakit tipes itu mereka ketakutan karena menurut mereka itu adalah penyakit yang berat. Apalagi di sini kan juga Surabaya itu daerah pada penduduk. Jadi sebagai program pemerintah sekarang itu adalah mengurangi angka kesakitan pada TBC. Jadi TBC itu dia itu kayaknya itu kalau memang ada tekanan TBC baru bukan kita atau tidak sembarangan sampai juga infeksi bisa. Makanya kalau bisa terpisah dia itu di proses gila. Cuma harus tetapkan makanan. Aku itu biasanya makanan itu mati. Makanya gejala kita kalau anak itu biasanya makanan selain makanan itu juga dapat vitamin D. Ya supaya biasanya dokter itu makanan jadi makanan saya main sama kayak tadi supaya dia dapat vitamin D juga. Kemudian pada di usia 18 sampai 24 tahun 24 bulan itu dapat booster. Boosternya berupa DPT tadi, HB dan HIV dan juga campak rubella. Nah yang di anak sekolah saja itu akan mendapatkan penyakit lagi dan juga DPT pada usia kelas 1 SD. Kemudian TB kelas 2 dan kelas 5 SD. Jadi yang kemarin diberikan sesuai dengan kelas tahap. Kalau kita bandingkan di kelas 1 itu di tahun depan itu sudah mendapatkan meningkat dan juga mendapatkan DPT. Nah kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan DPT. Nah ini nanti semua menikah juga pasti ditanya juga. Nah kontennya tadi berapa kali? Kalau sudah dari itu tidak pernah mendapatkan kita sampai itu saya sudah 5. Kemudian yang terbaru juga ada HPV ya, HPV itu pada usia kelas 5 dan 6 SD. HPV itu Bu, itu nggak pernah. Jadi waktu saya sekolah itu nggak ada imunisasi HPV. Makanya syukurlah sekarang itu mendapatkan fasilitas mendapatkan imunisasi HPV di 41 virus ya. Jadi itu menyebabkan kanker sensitif. Jadi disarankan memilih itu. Jadi saya sebelum nikah saya suruh itu sendiri itu satu kali nikah 1,5 juta. Dan itu harus rutin 3 kali. Jadi kalau mampu dalam kita banyak sudah ada di sini banyak sudah banyak. Jadi kalau saya keluarkan uang untuk imunisasi HPV tersebut. Jadi hepatitis B itu mencegah penyakit hepatitis, kemudian B itu mencegah penyakit tuberkulosis, polio itu untuk mencegah penyakit polio di mana menyebabkan kelumpuhan permanen pada otot-otot kaki atau lengan. Kemudian ada
HP dan D itu penyebabnya difteri, seperti itu bagian nyaman, kemudian ada terapi, hepatitis B, serta pneumonia dan juga pneumonia. Kemudian campak itu juga menjadi campak sendiri yang dapat menyebabkan komplikasi dari radang paru, radang otak dan juga pembukaan. Kemudian rubella itu punya rubella, kemudian D dan itu kita menjadi difteri dan tetanus. Kemudian yang PCV itu kita pneumonia. Jadi untuk gambaran pasien yang menderita campak ya sudah. Biasanya kalau ada puskesmas ada bintik merah seluruh tubuh, matanya merah, ada infeksi mata. Nah itu tanda-tanda campak. Kemudian rubella cuma dari ibu hamil. Biasanya anak lahir tiba-tiba sudah ada patah di matanya. Kemungkinan pada saat nanti ibunya ada rubella. Makanya mungkin sebelumnya ibunya tidak pernah mendapatkan rubella. Jadi pada saat dia mengalami resiko terinfeksi rubella pada saat kehamilan. Jadi untuk campak ada bercak merah, kemudian demamnya tinggi, matanya merah, nafsu makan berkurang, biasanya disertai dengan infeksi saluran nafas berupa pada jantung. Nah kalau pada ibu hamil ini jenisnya bisa prematur, lahir badannya rendah, atau bisa menyebabkan kematian. Ini yang rubella ya. Nah bisa terjadi gangguan pada pendengaran juga. Nah ini yang kalau sensitif, dimana pendidikan kebanyakannya apa itu namanya Indonesia diabetes tadi, dimana kalau seumpama dilakukan pemeriksaan spekulum, biasanya kita kalau pemeriksaan IPA itu nanti gambarannya orang dengan infeksi HPV ya. Jadi saat ini itu ada letaknya. Ini untuk yang difteri, jadi kita bolehkan anaknya kalau difteri ada seperti itu. Jadi kalau yang khusus dibedakan dengan adanya infeksi tonsillitis atau amandel. Kalau amandel itu ada fungsinya, tapi kalau diserok dia itu tidak ada mengeluarkan darah. Tapi kalau difteri itu juga kalau diserok bisa mengeluarkan darah. Kalau sama-sama itu mungkin susah untuk bernafas. Nah itu yang macam sama. Nah ini kalau yang terakhir itu tetanus. Kemarin ada macam bayinya. Daerah tertentu itu ada sesuatu yang tidak mau diumumkan. Akhirnya tiba-tiba anaknya tetanus di bawah suara. Itu sudah kaku, sudah sampai kaki, tangan, nafasnya juga sudah susah, otot-otot. Sebenarnya nafasnya kita tarik ya. Jadi ini gambaran untuk pasien yang mengalami campak, itu gambaran seperti itu. Kemudian difteri, tetanus, kemudian ada sel tersebut dan juga rubella. Nah kalau sudah kaku ini seperti gambaran bahwa rubella itu pasiennya seperti itu pada kasus ini. Nah kalau yang atas perutnya besar itu karena infeksi hepatitis, jadi hepatitnya besar, perutnya juga ikut membesar, akhirnya cairan yang banyak keluar, tidak dan lain-lain tekanan di situ keluarlah ke perutnya itu membesar, berisi cairan, namanya asidas. Jadi kalau usia di bawah 18 tahun kan anak itu tidak berhak ya memberikan pernyataan. Jadi yang bisa aktif adalah orang tuanya yang memiliki hak untuk menyatakan bahwa anaknya itu boleh diimunisasi. Jadi membantu jawaban itu supaya Indonesia ini kesehatannya terjaga. Jadi untuk itu saya adalah mensukseskan imunisasi di Indonesia. Jadi adik-adik. Jadi imunisasi kalau dia itu dilakukan
sekolah yang sudah melaksanakan jadwal bias. Ini kegiatan yang sudah dilakukan dulu. Sekian dari pengantar untuk pembahasan harmonisasi bias di sini. Mungkin ada bapak ibu yang ingin menanyakan sesuatu. Jadi kalau PDC itu nggak hanya dipakai ya udah, penjualan di daerah itu tidak bisa PDC, di kota juga PDC itu juga bisa, pulang bisa, kulit juga. Kalau sekarang kerja itu ada, biasa kalau berada di daerah bisa, itu ada yang di situ. Kalau tadi ada saya, itu nanti kita lakukan pemeriksaan dan kalau kamu sudah berjalan kalau ada TBC di dalam tubuhnya tidak mengeluarkan gejala.
Jemput Ibu sudah jelas, sudah jelas atau gimana? Sudah nih, sudah sekali. Jadi dengan penjelasan ini diharapkan Bapak Ibu lebih paham tentang mata imunisasi, lebih paham tentang penyakitnya seperti ini ya kalau imunisasi. Ini tadi ada pertanyaan saya penyakit TBC. Nah, TBC ini salah satu dari nanti bisa dicegah dengan imunisasi yang namanya BCG. Sampai segitunya Bu TBC menular. Oke, sampai harus diperiksa rumah 25. Itu cuma satu vaksin BCG. Nah, belum vaksin campak, belum belum tetanus, belum polio, belum yang PCV, belum yang thalassemia, ini masih salah satu aja seperti itu. Apalagi ini tadi kena campak, campak itu juga menular sama kayak TBC. Jadi imunisasi ini adalah untuk mencegah penyakit yang hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Nggak bisa bukannya diobati misal paracetamol harus jadi campak juga bisa. Paracetamol hanya bisa mencegah gejalanya, memperbaiki gejalanya aja. Kalau misalkan tidak campak, paracetamol tidak campak, kalau dikasih komplek bisa vitamin gitu, tidak bisa. Jadi harus berjalan itu dikembalikan, diberi kekebalan tubuh terhadap kayak dulu COVID Bu, belum ada imunisasi COVID banyak yang meninggal kan? Banyak sekali yang meninggal. Setelah itu kita gencar-gencarnya imunisasi COVID ya, imunisasi tapi sampai kasih manusia. Nah akhirnya COVID-nya bisa turun. Jadi ada yang sampai meninggal. Dulu banyak yang meninggal ya Bu. Sampai kalau di bawah jangan sampai seperti itu ya. Jadi pemerintah ini sudah melaksanakan imunisasi ini adalah program yang dari dulu. Dulu imunisasi kayak gini. Ada di sekolah, kami sekolah. Dulu dengan SD, masa saya ini. Ini rumahnya dosen ada. Saya ada Bu. Masa saya tahu. Dulu aku SD. Ada ya Bu ya, ada. Jadi program ini bukan baru. Ini akan setiap tahun seperti ini. Jadi kalau Ibu punya anak kelas 1, kelas 2, kelas 5, itu akan ada imunisasi bias. Itu ya. Jadi ini tiap tahun. Seperti ini. Dulu saya juga itu ada SD kelas 1, kelas 3 saya masih mandiri. Sekarang kelas 2, 1, 2, 5. Nah gitu ya. Jadi ketika kelas 1 kan, loh kelas 2 imunisasi lagi. Kan aku dulu sudah. Itu adalah pengulangannya Bu. Jadi kayak gini, BPT. BPT juga ada Bu. Nah karena ini juga, ini adalah pengulangan. Jadi imunisasi itu seperti orang bangun rumah. Ada fondasinya, benar. Jadi waktu imunisasi itu ada fondasinya. Waktu usia 18 bulan itu adalah tiangnya. Nah, kalau sekolah SD ini adalah anaknya, di mana dia nggak bergejala, nggak kena petir, angin, bendung gitu ya. Jadi kondisinya harus kuat. Dari harus dilengkapkan ditambah dengan 18 bulan dan SD. Oke. Kalau misal ada yang belum imunisasi, monggo masih bisa. Misal ada yang kemarin ada yang punya putri, anaknya perempuan belum HPV, monggo bisa Bu. HPV
itu tukang resepsi. Itu satu suntikan bisa satu kali ya. Satu kali suntik satu kali. Dulu kita nggak dapat saya aja beli sendiri itu kalau ada yang belum yang dulunya dibimbing kayak kamu ya sembuh ini ada yang tadi itu ojo dipanasin ojo diloloin itu sampai besok kami itu enggak saya tidak pernah bilang itu saya tidak panas enggak ya ada yang nyeri ada yang panas daripada sampai pengen kita dia nggak perlu televisi orang tak sampai keluar sesat kena di otaknya juga bisa sistem sarafnya juga kena tadi itu kan ditunjukkan penyakit-penyakitnya seperti itu karena itu kita kasih imunisasi iya, sekarang ini menjadi apa? Itu EDCP, itu EDCP. Ibu, jadi suntikan dada itu sudah diteliti, sudah ada penelitiannya. Jadi anak dari disuntik dada itu memang boleh bu, ya. Tapi daripada sampai bolak-balik 1 bulan suntik mana, bulan suntik mana, bulan suntik sampai setahun. Oh ya, jadi satu imunisasi itu imunisasi lainnya itu ada jaraknya minimal 28 hari. Jadi tidak ada sote. Saya sote oke, mbak suntiknya situ ya oke. Tidak ada sote. Jadi saya sote saya sote terus tidak bisa itu tidak. Jadi imunisasi tidak ngawur lah, sudah ada dasarnya, sudah ada undang-undangnya. Kalau sudah ada ibu yang ditanya, sudah bu, ibu ini yang besok anaknya besok anaknya tak bersotek sampai besok ngomong di sini. Aku lagi mau ikutin anaknya sehatnya, ya Allah. Ya sudah ibu, ada yang lain aku. Saya kembali ke bapak dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Puskesmas Sekolah mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dokter, kami ucapkan kepada terhormat Pak Usman dimohon kehadirannya oleh Mama karena menduga. Oh masih ada lama. Ini mamanya takut jemurannya itu kehujanan. Sabar. Ini jemuran tebas ini. Saya mulai
kembali juga Pak